Badan usaha milik desa atau yang kita kenal sebagai BUMDes ini punya potensi jadi mesin ekonomi yang dahsyat buat desa-desa di Indonesia. Potensinya gede banget tapi ada satu hal mendasar yang sering banget kelewat. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Pertanyaan ini jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Kenapa? Karena jawaban dari pertanyaan ini itu bisa jadi penentu apakah sebuah BUMDes bakal gitu-gitu aja atau malah melesat maju. Oke, kita masuk ke bagian pertama buat ngebahas inti masalahnya. Soalnya, di balik potensi BUMDes yang kelihatannya keren banget itu, ada satu tantangan tersembunyi. Kelihatannya sepele, tapi ini justru krusial banget. Nah, ini dia biang keroknya. Sebagian besar BUMDes itu ternyata kesulitan bikin laporan keuangan yang bener. Ambil contoh BUMDes Arta Krama Mandiri. Sama kayak banyak BUMDes lain, semangatnya sih udah oke. Tapi laporan keuangannya itu belum komplit. Jadi gini, standarnya laporan keuangan yang lengkap itu harusnya ada 5 komponen ini. Tapi kalau kita lihat kasus BUMDes Arta Krama Mandiri, mereka cuma ngasih 2. Artinya apa? Ada 3 bagian penting yang hilang. Dan ini bukan cuma soal administrasi doang loh. Ini bikin kita jadi nggak bisa lihat dengan jelas. Sebenarnya usaha ini sehat atau nggak sih? Dan ini bukan berarti mereka males ya, tapi lebih ke soal skill. Akar masalahnya tuh jelas banget, kurangnya orang yang jago akuntansi di level desa. Dan jangan salah, ini masalahnya gede banget. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 60% usaha mikro, kecil, dan menengah, ya termasuk BUMDes di dalamnya, itu kesulitan nyusun laporan keuangan yang sesuai standar. 60%. Itu angka yang nggak main-main kan? Terus, emangnya kenapa kalau laporan keuangannya nggak benar? Oh, dampaknya gede banget. Pertama, BUMDes jadi susah dapat pinjaman dari bank atau narik investor. Terus, akuntabilitasnya jadi abu-abu. Dan yang paling parah, kalau mau bikin keputusan buat berkembang, jadinya kayak nebak-nebak di ruangan gelap. Ujung-ujungnya, ya potensi ekonomi desa jadi mandek. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita lihat sisi positifnya, sisi inspirasinya. Ada loh contoh nyata desa yang berhasil ngelewatin semua tantangan ini dan hasilnya luar biasa. Kenalin BUMDes Tirta Mandiri dari Desa Ponggok di Klaten. Percaya nggak desa ini dulunya masuk kategori desa miskin. Tapi mereka berhasil nemuin kode rahasia buat mengubah nasib mereka 180 derajat. Coba deh lihat angka-angka ini. Ini bukan salah ketik ya. Cuma dalam 6 tahun, pendapatan kotor mereka melesat dari 150 juta jadi 16 miliar rupiah. Itu naiknya lebih dari 100 kali lipat. Wow, ini bukti nyata betapa dahsyatnya potensi sebuah desa kalau dikelola dengan benar. Terus, gimana sih ceritanya mereka bisa mulai? Semuanya itu berawal dari pemimpin yang punya visi. Mereka sadar betul ada banyak rintangan, kayak kesadaran masyarakat yang masih rendah, modal juga terbatas. Nah, buat ngatasin itu, mereka nggak kerja sendiri. Mereka bangun kerjasama strategis, salah satunya sama pihak kampus. Pasti kita semua jadi penasaran kan, apa sih rahasianya? Apa resepnya yang bikin mereka bisa sesukses itu? Dan yang lebih penting, bisa nggak ya ini ditiru sama desa-desa lain? Nah, ini dia bagian yang ditunggu-tunggu. Kita bakal bedah rahasia sukses mereka. Dan ini bukan sulap, bukan sihir, tapi beneran sebuah cetak biru yang jelas dan bisa banget dicontoh. Kalau disederhanain, solusinya itu ada 2 pilar utama. Yang pertama, investasi ke orangnya dulu, tingkatkan skill mereka. Yang kedua, manfaatin teknologi buat bikin kerjaan jadi lebih gampang dan akurat. Kombinasi 2 hal ini, itu kuncinya. Kita lihat buktinya ya. Buat solusi yang pertama, ada data dari sebuah penelitian nih yang nunjukin gimana ngaruhnya pelatihan akuntansi. Skor tes rata-rata pesertanya langsung loncat dari 60 jadi 85 abis ikut pelatihan. Ini bukti angka loh, bukan cuma omongan. Kalau investasi buat ningkatin kemampuan SDM itu beneran ngefek. Nah, buat pilar kedua, soal teknologi, kita nggak perlu bingung-bingung nyari. Udah ada kok alatnya. Contohnya, SAPIK. Ini aplikasi bikinan Bank Indonesia yang emang dirancang khusus buat UMKM. Tujuannya, biar nyatet keuangan itu jadi gampang, standar, dan nggak bikin pusing lagi. Dan semua ini membawa kita balik lagi ke kisah sukses Ponggok. Ternyata kesuksesan mereka itu ya emang dibangun di atas 3 pilar tadi. SDM yang bagus, keuangan yang rapi, dan pemasaran yang jitu. Semuanya diatur pakai prosedur yang jelas. Ini bukti nyata kalau cetak biru tadi itu bukan teori doang, tapi beneran bisa jalan.
Oke, kita udah lihat masalahnya, kita udah dapat inspirasi dari Ponggok, dan kita udah tahu solusinya. Sekarang yuk kita tarik benang merahnya dan lihat gambaran besarnya buat ekonomi desa di seluruh Indonesia. Jadi, ini dia inti dari semua pembahasan kita. Kalau sebuah desa udah bisa beresin urusan keuangannya, yang sejahtera itu bukan cuma BUMDes-nya, tapi seluruh warganya. Ujung-ujungnya, yang tercipta itu adalah ekonomi yang merangkul semua. Keuntungan BUMDes itu nggak berhenti di kas, tapi ngalir langsung ke masyarakat. Lewat apa? Lewat lapangan kerja baru, program-program buat warga, pemberdayaan perempuan, dan fasilitas desa yang jadi lebih baik. Jadi, profitnya itu benar-benar balik lagi buat majuin desa. Cetak birunya udah ada, contoh suksesnya juga nyata, bukan cuma cerita. Pertanyaannya sekarang simple. Dari ribuan desa di Indonesia yang punya potensi luar biasa, siapa yang bakal jadi Ponggok berikutnya? Potensi itu ada di mana-mana, tinggal nunggu untuk dibuka kuncinya.